Ya, jumpa kembali itu kesekian kalinya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya dengar suara saya. Harapan saya begitu, teman-teman tidak bosan liatin video-video saya juga, termasuk mendengar suara saya ya. Oke, harapannya begitu. Ini ada satu kiriman SMS ya dari, waduh, lobet lagi, dari saudara kita di Jawa Tengah. Katanya ini habis bolak-balik servis. Jadi dia ceritanya dulu pernah rakit rusak atau diserviskan sampai berapa bulan, katanya enggak jadi. Yang katanya sih begitu. Kemudian masuk ke bengkel serabutan. Jadi begini ya teman-teman ya, saya sering kali dalam setiap video mengingatkan atau menghimbau teman-teman semua, terutama bagi yang pemula merakit, bukan pemula ya, mungkin pengalaman baru merakit SMPS atau power kelas D, itu ya mungkin ya lebih lebih hati-hati. Dan karena gini teman-teman, kalau bagi saya merakit komponen pada papan PCB itu sama halnya dengan kita melukis sebenarnya, nggak ada perbedaannya, karena memang selain ini adalah pekerjaan teknis ya, tapi di sini juga mengandung nilai seni juga. Artinya kita pertama harus memilih komponen-komponen sesuai dengan dimensi kaki yang tertanam di PCB, itu yang pertama, sehingga nanti pemasangan komponen itu tidak terlalu kegedean atau tidak muat seperti itu. Jadi dicarikan, atau sebelum kita rakit sediakan dulu spare part-partnya itu yang sesuai ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pemasangan komponen ya, maaf saja ini ya, bukan tidak ada maksud untuk membuli rangkaian ini, tidak ya. Ini hanya kita ambil hikmahnya saja, sehingga kita terbiasa untuk rapi seperti itu ya. Karena sering kali saya melihat barang-barang yang masuk untuk diserviskan ke tempat saya itu kondisinya sembarangan gitu loh. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya merakit komponen itu sama halnya dengan melukis ya. Jadi kalau semisal seperti ini pemasangannya ya, pemasangan alat-alatnya seperti ini sepertinya disolder dari atas atau di bawah ini. Jadi untuk pertama kita meneku jadi mindset kita itu harus dibangun dulu sebelum memasang alat. Dalam mindset kita itu dibangun bahwa kita itu akan melukis. Jadi apa-apa saja yang akan kita pasang itu ya terlebih dulu kita pikirkan bagaimana cara memasangnya, terus posisinya bagaimana, seperti itu ya. Nah, karena kalau bagi saya sebuah rangkaian itu tidak sekedar dia normal atau berbunyi atau bekerja, tetapi dari segi estetika kita lihat itu layak ya, terlihat indah gitu. Jadi kalau RL-nya terpasang seperti ini misalnya ya, malahan kalau saya merakit itu seumpamanya tulisannya seperti ini ya, tulisannya dari kiri ke kanan ya, saya biasanya tetap memposisikan resistor itu dari nilai awal ya. Jadi membacanya enak betul. Terus posisinya tidak miring-miring seperti ini, meskipun ya ini sebenarnya ya sama saja, tetapi jika kita lihat kan tidak rapi. Terus PCB-nya ini kotor seperti ini. Ini terlihat sekali kalau papan ini disolder dari atas, kelihatan.
Jadi soldernya itu meskipun double layer sebaiknya disolder dari bagian bawah. Di sini saya banyak melihat kejanggalan-kejanggalan ya, karena mesti saya perbandingkan dengan cara saya dalam merakit. Seperti posisi elko ini ya, sebaiknya lah kita gunakan elko yang lebih ceper. Kita nyarikan kan banyak tipe-tipe elko itu. Jadi kelihatan tidak rapi. Ini sudah berapa kali terbakar katanya ini. Sudah terlihat di sini ada bekas noda-noda hitam ya. Baik dari depan dan jalur putus juga di bagian bawah. Ini memang katanya sering kali rusak, sering kali diservis. Jadi ini solusinya ya harus di repair ulang. Artinya kita ini pekerjaannya cukup berat ya, karena kita harus mencabuti semua komponen. Saya tidak bisa bekerja dengan membiarkan resistor-resistor ini terlihat terpasang seperti ini, tidak rapi ya, tidak bisa saya. Kemudian ini juga giritnya tidak tahu ini berapa mH, terus ferrit core-nya pun dia juga tidak sesuai ya. Ini ukuran berapa? Ukuran 1,5, karena ukurannya ini biasanya 2,5 cm untuk core ferritnya, untuk GDT-nya. Hanya satu mungkin yang saya nilai bagus cara melilitnya ini ya, ini induktor PFC-nya ini. Nah, terus dia juga pakai MOSFET-nya, ini sudah saya cabut MOSFET-nya. MOSFET untuk powernya pakai IRFP 460 ya, terlalu kecil lah. 460 itu kalau tidak salah 20 ampere 500 volt kalau tidak salah. Bukan speknya untuk ini SMP SPFC. Jadi dari keseluruhan MOSFET ini hanya MOSFET PFC yang normal ini menggunakan 47N60 ya. Terus ini juga trafo. Aduh. Ini trafonya enggak seperti saya nih, tetapi sudah terlihat seperti ini ya. Jadi kita tuh jadi was-was untuk melanjutkan tanpa menggulung lagi trafonya ini ya. Jadi was-was saja seperti itu. Jadi merakit itu enggak perlu terburu-buru teman-teman ya. Karena merakit apapun itu ya itu kan hobi, harus dinikmati. Setiap kali kita memasukkan alat, setiap kali kita menyolder itu memang bisa kita rasakan gitu loh. Indahnya, senangnya, sukanya itu harus dirasakan. Jadi kalau rangkaian itu sudah terlihat jelas, terlihat rapi, terus dia berfungsi, waduh alangkah senangnya ya, alangkah puas, kita puas merakitnya. Terus juga ini apa namanya, HS-nya pun juga pakai yang seperti ini. Waduh. Ya kalau kondisinya seperti ini ya, kita pun tidak tahu settingnya seperti apa awalnya kok bisa rusak terus ya. Jangan harap SMP yang kita rakit itu dia akan normal dan awet, apalagi sebuah SMP yang bekerja pada frekuensi tinggi termasuk tegangan tinggi. Itu kalau sembarangan merakitnya ya wassalam. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Pada video ini saya menekankan teman-teman untuk yang hobi merakit mungkin ya, rakitlah semua spare part atau alat itu dengan baik, dengan serapi mungkin ya, serapi mungkin. Kalau seperti ini ya ongkosnya pun juga rada mahal, karena ini harus kita cabuti dulu ya, semua komponen dicabuti. Mungkin nanti yang dipakai ini hanya ya ini elko primer, trafo, terus induktor PFC-nya, terus ferritnya ini bisa dipakai. Nanti akan saya gulung ulang. Terus elko sekunder, mungkin diode outputnya, step down-nya pun juga ini masih mungkin bisa masih normal ya. Dan harus disetting ulang ini nanti.
Ya, ini butuh waktu teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, saya akan mengatakan bahwasanya dalam merakit apapun itu sama halnya dengan kita melukis pada kanvas. Ini adalah kesenian sebenarnya, kesenian. Jadi kalau kita bisa merakit barang dengan sangat rapi dan hasilnya bagus, itu pun juga nilainya ya. Nilainya akan besar, akan tinggi. Makanya saya sendiri kalau jual SMPS atau apapun memang lebih mahal ya. Dari toko-toko online mesti lebih mahal. Ya karena memang saya sendiri melakukannya dengan hati-hati. Ya saya tidak mengatakan bahwa yang lain itu tidak hati-hati, tidak. Ya kalau memang dirasa rakitan saya terlalu mahal, ya mungkin silakan cari alternatif yang lebih murah seperti itu. Kalau rapi, hasilnya bagus, orang pun juga akan tertarik teman-teman ya. Akan tertarik. Meskipun akan kita bandrol lebih mahal, insya Allah ya orang akan tetap memilih rakitan kita. Karena kenyataannya yang murah-murah pun biasanya tapi tidak semuanya. Jadi masih dipertanyakan. Karena yang rapi sekalipun seperti rakitan saya ya juga pernah mengalami rusak, itu biasa lah. Yang penting kita harus ada pelayanan yang ekstra, pelayanan pada pembeli ya. Harus melayani permasalahan-permasalahan yang ada, yang didapat dari para user yang menggunakan menggunakan produk-produk kita seperti itu. Ya oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, sekedar intermezzo saja ya. Mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa jadi motivasi ya untuk teman-teman semua. Karena saya sudah beberapa kali sebenarnya merestorasi power amplifier atau SMPS punya orang itu, dari awalnya yang sembarangan, bulu, kotor, kucel, akhirnya jadi restorasi, dibongkar, dirakit ulang dan dibenahi sampai bagus seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung channel ini. Bagi teman-teman yang mungkin ingin bergabung jadi member di channel ini, silahkan untuk gabung ya. Teman-teman akan mendapatkan prioritas mungkin untuk membuka forum diskusi. Nanti bisa lebih terbuka, lebih leluasa. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di waktu dan kesempatan yang berbeda pastinya. Sampai jumpa.